Pernahkah Anda berbelanja online? Nah, tentunya hal ini sudah merupakan hal yang sudah tidak asing bagi kita semua. Terlebih lagi di era serba di internet seperti sekarang ini, kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau mall dan semisalnya. Di era digital ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu komputer, smartphone, atau toko online. Nah, untuk berbelanja atau memulai bisnis tersebut, ini dinamakan e-commerce. Terdapat 7 bagian e-commerce, yaitu yang pertama, business to business atau B2B. B2B adalah transaksi di mana produk atau perusahaan akan khusus dijual ke perusahaan pelanggan yang juga perusahaan. Yang kedua, business to consumer atau B2C, di mana produk atau jasa yang dijual dari perusahaan ke konsumen perorangan. B2C atau layaknya toko retail yang memiliki eceran yang dijual. Yang membedakan dengan toko retail konvensional adalah proses transaksi yang sepenuhnya dilakukan secara online. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C, merupakan jenis e-commerce yang meliputi setiap transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform atau portal atau website jual beli. Platform tersebut berfungsi sebagai perantara di mana penjual dapat berlangsung menjual barang ke pembeli. Yang keempat, consumer to business atau C2B, adalah transaksi penjual dari konsumen ke perusahaan. Salah satu contoh transaksi C2B adalah konten kreator yang menawarkan karya ilustrasinya kepada perusahaan tertentu. Yang kelima, business to government atau B2G, adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa ke lembaga pemerintah. Umumnya, pihak penjual akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintahan. Yang keenam, consumer to government atau C2G, merupakan jenis transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah, seperti contohnya membayar pajak atau iuran BPJS. Nah, jenis e-commerce ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan efisiensi dan kemudahan yang mendukung layanan pemerintah dengan dukungan teknologi dan informasi. Yang terakhir atau ketujuh, online to offline atau O2O, adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran, baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online untuk mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas secara online dengan memesan barang lalu mengambilnya secara offline. Di sisi lain, e-commerce memiliki keuntungan. Selain potensi pasar yang besar, bisnis e-commerce juga memiliki keuntungan lain, yaitu ada batasan geografis saat berjualan, lalu toko fisik bahkan bisa dipastikan akan terbatas pada wilayah tertentu saja. Namun, hal ini tidak berlaku berjualan secara online. Lalu, e-commerce karena kemudahan menjangkau siapapun di seluruh Indonesia tanpa batasan geografis, biaya lebih terjangkau. Salah satu keuntungan yang menonjol dari penjualan melalui e-commerce adalah biaya operasional yang relatif lebih murah. Hal ini dapat terjadi karena bisnis dengan modal ini tidak memerlukan toko fisik. Dengan kata lain, tidak diperlukan biaya untuk membangun atau menyewa toko. Memudahkan nama pencarian pelanggan. Pelanggan hanya perlu mencari nama produk di kotak pencarian dan langsung muncul hasil mengenai barang yang dicari. Hal ini berbeda dengan toko fisik. Konsumen harus berkeliling toko dulu untuk mencari produk yang diinginkan.
apakah kawan-kawan sudah siap untuk pergi ke e-commerce? Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti dan kita memilih produk yang akan dijual. Pikirkan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Apakah Anda akan membuat sendiri atau mengambil dari palm shop, atau bisa juga menjadi sebagai resell. Nah, kemudian uji apakah produk tersebut layak dijual. Anda perlu melakukan pengujian layaknya ini meski hanya skala kecil. Misalkan tanya kepada kerabat atau lakukan survei dengan memberi contoh produk. Nah, di sini ada riset, persiapan, dan merancang bisnis. Oke, setelah itu mendapatkan produk. Nilailah potensi jual dan menemukan pemasok tersebut agar siap untuk membuat rancangan bisnis. Oke, rancangan bisnis mana yang disebut? Rancangan bisnis ini akan menjadi peta yang membuat jalannya operasional bisnis.